Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh tak kemana. Inilah kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha. Salah satu kisah cinta Nabi yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya adalah kisah cinta antara Nabi Yusuf dan Zulaiha. Nabi Yusuf dikenal sebagai seorang laki-laki yang sangat tampan. Bahkan, ketampanannya itu bisa mempesona para perempuan, termasuk istri majikannya sebelum ia menjadi seorang nabi, yaitu Zulaiha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitabnya. Salah satunya karya Imam Al-Qutubi, yaitu Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaiha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah atau berpapasan di sebuah jalan, melainkan karena sang Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir yang merupakan suami dari Zulaiha. Dalam beberapa kisah dikatakan, seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaiha lalu terperdaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan, dikatakan pula bahwa Zulaiha sering memuji-muji Yusuf, mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan. Zulaiha berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Yusuf menjawab, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku." Zulaiha kembali berkata, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Yusuf pun menjawab, "Itu akan menjadi makanan tanah dan akan terus demikian sampai ia menelannya." Zulaiha sering menggoda Yusuf. Zulaiha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Yusuf juga memiliki nafsu. Terlebih, Zulaiha adalah perempuan yang begitu cantik jelita. Bahkan, Zulaiha sering berhias secantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf. Usaha Zulaiha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia. Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona oleh Zulaiha. Keduanya lalu masuk rumah dan mengunci pintu. Yusuf pun mulai menanggalkan celananya dan hampir terpedaya oleh ajakan Zulaiha. Namun, tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumah, menggigit jarinya sambil berkata, "Wahai Yusuf, janganlah kamu melakukannya, karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan. Dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya." Yusuf kembali mengikat celananya dan sangat ingin pergi keluar. Namun, Zulaiha menangkapnya dan memegang ujung gamisnya dari belakang. Setelah itu, Zulaiha menyobek gamis Yusuf sampai terlepas darinya. Yusuf pun menjauhinya dan bergegas menuju pintu. Zulaiha menjatuhkan fitnah karena cintanya tak terbalas. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara karena berbagai fitnah. Zulaiha menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Yusuf dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Namun setelah itu, suami Zulaiha meninggal dan Zulaiha pun menjadi miskin. Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Yusuf. Nasib juga membuat Zulaiha menjadi pengemis. Nabi Yusuf dan Zulaiha dipertemukan kembali dan akhirnya berjodoh. Setelah sekian lama Nabi Yusuf di penjara, tibalah waktu ia dibebaskan. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi penjabat negara, bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaiha. Zulaiha pun berkata, "Maha suci Allah yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Yusuf pun berkata, "Siapa itu?" Kemudian orang-orang membawa Zulaiha ke hadapannya dan Zulaiha berkata, "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohanku telah mengubah semuanya, sehingga aku hancur, hartaku habis, kemuliaanku hancur, kehinaan menguasaiku, dan penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan orang-orang.
Ada yang kasihan melihatku dan ada yang tidak. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan. Mendengar itu, Yusuf menangis dan sedih. Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaikha, "Apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku?" Zulaikha berkata, "Demi Allah, sekali memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah kepadaku kepala cambukmu." Yusuf kemudian mengeluarkan cambuknya, dan Zulaikha meraihnya serta menaruh di dadanya. Yusuf merasakan ujung cambuk yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaikha. Yusuf lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Yusuf mengutus seorang utusan menemui Zulaikha untuk menyampaikan, "Jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya." Setelah itu, Zulaikha berkata kepada utusan tersebut, "Aku berlindung kepada Allah dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis, dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku, sedangkan aku sudah tua?" Pada minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dengan iring-iringannya, Zulaikha datang kembali menemuinya meminta bantuan. Yusuf lalu berkata, "Apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu?" Zulaikha pun menjawab, "Aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya." Selanjutnya, orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaikha dan memandikannya, lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu, Yusuf bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah, dan Zulaikha duduk di belakang Yusuf berdoa meminta agar kemudaannya, kecantikannya, dan penglihatannya dikembalikan seperti muda. Allah kemudian mengabulkannya. Zulaikha kembali muda, cantik, dan dapat melihat kembali. Demikianlah Allah memuliakan Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Hubungan pun terjadi, dan Yusuf baru tahu bahwa Zulaikha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf menanyainya, dan Zulaikha menjawab, "Wahai Nabiullah, suamiku impoten, tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu kamu demikian tampan, seakan tidak ada yang menandingi." Sehingga pada akhirnya Yusuf dan Zulaikha menikah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha memberikan pelajaran penting kepada kita semua, bahwasanya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan kemana-mana. Sebab jika Allah sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia akan senantiasa memberikan jalan sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaikha dan dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang sah. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.